Nah saudara, pernikahan yang seminar yang kita buat yaitu pernikahan, kita berbicara pernikahan, saya mau lihat dulu. Saudara-saudara saya yang masih belum menikah, ya, yang belum menikah. Siapa di antara kalian yang ingin nikah boleh lambaikan tangan? Halo? Nah, Anda itu bermanfaat loh. Ketika Anda lambaikan tangan itu bermanfaat. Ngerti nggak bermanfaat? Tanganmu angkat itu benar. Artinya apa? Anda berkata-kata dengan benar. Waktu Anda angkat tangan itu dengan iman. Itu merupakan syafaat. Maka itu yang bermanfaat ya. Waktu Anda ditanya siapa yang mau nikah? Angkat tangan. Nah, tapi kalau yang umurnya masih di bawah 17 bagaimana? Nggak salah juga. Toh nanti Anda mau nikah. Ya Pak ya. Tapi kalau Anda bilang enggak, nah itu masalah lagi nih. Karena ditanya kok enggak. Tapi ada yang mau tapi enggak mau. Mau enggak mau. Nah ini masalah. Nanti begitu tiba-tiba tumbuh kemauannya muncul tapi enggak dapet. Kenapa? Karena waktu ditanya diem-diem saja gitu. Jadi bukan bermanfaat, malah namanya apa? Menyesat. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Nah saya tahu ketika Anda berkata bahwa setiap orang perlu nikah. Nah kita perlu tahu apa itu nikah. Nah saya temukan bahwa nikah itu bukan keinginan kita. Tapi nikah itu merupakan pemberian Tuhan. Maka itu saya memberi artinya begini. Terminologi yang saya pakai, pengertian yang saya pakai bahwa nikah itu diibaratkan mahkota. Nah mahkota tidak mungkin kita pakai sendiri dong. Kalau kita beli mahkota kita pakai itu bukan mahkota. Namanya apa? Bukan manifestasi keberhasilanmu untuk boleh pakai mahkota. Orang yang pakai mahkota itu adalah orang yang telah dilantik menjadi seorang raja. Dengan sendiri ketika dilantik dikasihlah mahkota. Simbolnya membuktikan, memanifestkan bahwa dia layak untuk pakai mahkota. Tapi biasanya kita pakai mahkota, kita beli, kita pakai. Dan itu bukan manifestasi Anda seorang raja. Itu manipulasi atau variasi saja. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Ya. Tapi apa artinya cuma kita pakai tidak memiliki nilai daripada apa yang kita pakai. Nah itulah sebabnya mahkota itu diberikan Tuhan. Saya coba merenung begini saudaraku. Mengapa ya? Raja ketika dilantik, raja pakai mahkota, ratu juga pakai mahkota. Lalu orang yang kedua pakai mahkota itu siapa? Selain dari para raja dan ratu. Anda lihat di mana itu? Ya, selain raja dan ratu memakai mahkota. Di mana lagi Anda bisa lihat? Pernikahan kan? Coba Anda lihat kalau pernikahan. Oh, sang wanita mempelai wanita mengenakan mahkota. Sebenarnya salah, masih kurang loh. Prianya juga mesti pakai mahkota. Tadi saya tiba-tiba diingatkan, saya mau minta kepada saudara kita Asang. Besok bikinkan mahkota saya bilang, tapi jangan pakai kertas, bikin yang agak benar baik. Nanti ketika ada inaugurasi, bukan ina ilahi ya. Inaugurasi pernikahan kudus, namanya kita mau meneguhkan kembali, kenakan mahkota. Artinya saya sudah dewasa dan saya sudah menikah. Ya, saya pernah bikin satu lagu tapi udah lupa lagunya. Jadi kita sudah dewasa mengenakan mahkota, artinya kita sudah menikah. Nah, mahkota itu adalah mahkota itu merupakan pernikahan itu merupakan mahkota keluarga. Sama-sama yuk, pernikahan merupakan mahkota keluarga. Oh, penting nggak mahkota itu? Penting, ya. Nah, saya tidak akan ngulang lagi apa yang saya bahas pagi tadi, tapi saya akan langsung saja masuk kepada poin sore hari ini supaya saya bisa selesai. Sampai di mana pagi tadi? Saya akan masuk di kata kuncinya, si jahat membangun stigma pernikahan menjadi budaya. Ya, di situ bunyinya seperti itu juga. Saudaraku, ada apa dengan pernikahan?
Itulah yang kita sharekan, ini namanya pandangan umum. Kalau bagi Anda yang ingin menikah atau yang sudah menikah, tadi saya tanyakan yang belum. Ya, walaupun mungkin seminar ini tidak terlalu bergairah. Oh, penting Bapak Ibu, penting saudaraku, penting adik-adik saya, penting anak-anak saya, bahkan cucu-cucu saya. Penting sekali. Mengapa? Sekali Anda salah di dalam mengambil keputusan, maka kedepannya Anda akan bermasalah. Sebab pernikahan itu bukan faktor kelahiran. Jadi Anda jangan berkata, saya sudah dewasa, sudah layak nikah. Oh, belum tentu. Ada yang sudah nikah, nenek-nenek sudah. Masih pengen cerai. Berapa banyak saya temukan. Kalau saya lihat udah nenek-nenek, saya layani seorang nenek. Bahkan kalau dilihat dari keluarga berhasil. Tapi tiap hari ribut mulu, pengen cerai. Sampai satu hari saya marah, pendeta ambil otoritas, saya geblak meja. Diam kalian, karena waktu saya diundang ke rumah dia, waduh berduanya ribut di depan saya. Saya bilang emangnya lu undang gua ke sini nonton lu ribut ya? Saya pakai bahasa saya di Jakarta gitu kan. Emangnya gua mau lihat lu ribut ya? Kayak geblak meja aja, diam. Semua diam, dia pikir pendeta gak bisa marah kali ya. Bukan marah sebenarnya, kurang bahagia aja saya waktu itu. Saya bilang, apakah dengan cara kalian ribut seperti itu bisa selesaikan masalah? Kalau bisa, selesaikan. Sana ribut, gak usah undang saya. Saya mau tanya, berapa lama Anda sudah ribut seperti itu? Sering Pak, sering. Hampir-hampir kayak makan obat. 1 hari 3 kali kami ribut. Bahkan lebih lagi. Kok gak selesai? Nah persoalannya bukan ribut untuk menyelesaikannya. Persoalannya kamu tidak menemukan nilai-nilai pernikahan itu. Nah justru itu ditanya, ada apa dengan pernikahan? Nah pagi tadi saya sudah sampaikan sebagian ini namanya pandangan umum Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Itulah sebabnya saya mendorong begini, lebih baik kita menjaga daripada kita mengobati. Ya Pak ya? Lebih baik kita mulai memahami daripada kita sudah babak belur. Ada terlalu banyak orang pikir bahwa nikah itu faktor kelahiran. Udah biarkan saja, nanti kalau udah gede ya udah nikah saja. Yang pria kalau sudah pakai baju abu-abu rasa-rasanya sudah pengen pacaran. Iya memang di situ sudah ada dorongan seks di dalamnya. Testosteronnya sudah bekerja, karena apa? Karena mata ini melihat, otak reptilnya itu bekerja, ada hawa nafsunya. Begitu lihat lawan jenis tiba-tiba testosteronnya terangsang ingin menikmati yang namanya seks. Itu alamiah sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mendewasakan human brain, otak kemanusiaan itu, maka kita akan mudah melacurkan diri. Dengan cara apa? Masturbasi atau onani. Dan itu semua mendatangkan apa? Kutuk. Aduh, bayangkan saja. Manakala pernikahan kita sudah rusak, mahkota kita rusak, kerajaannya jadi berantakan. Nah keluarga itu merupakan sebuah kerajaan, unit yang paling kecil. Saudaraku, ini penting sekali buat kita. Maka itu penting untuk kita ketahui. Paling tidak saudara, apa yang Anda pelajari hari ini akan mendrive-mu, akan mengendalikan engkau. Ketika satu hari Anda masuk ke dalam satu wilayah, tiba-tiba Anda mulai nyaris terpelosok di dalamnya. Nah ada firman mengatakannya. Karena itu dikatakan bahwa si jahat membangun stigma pernikahan menjadi sebuah budaya. Istilah begini, suatu kejahatan, sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi sudah di stigma oleh si jahat. Akhirnya jadi kebiasaan. Gak apa-apa lah, memang begitu. Dari sononya. Dan itu jadi sebuah budaya. Saudara salah banget.
Jadi perlu kita bertanya, ada apa dengan pernikahan? Kalau saya mengistilahkan sore ini, yaitu ada terobosan. Ya, pernikahan ada terobosan. Mengapa seperti itu? Mari kita baca dulu firman Tuhannya. Saya mesti pakai sini nih, agak gede. Yohanes pasal 2 ayat 9 dan 10, saudara perhatikan saya membacakan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang menyedok itu, air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, perhatikan baik-baik di sini, inilah kata kuncinya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, ayat 10, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Menarik di sini kalimatnya. Lalu lompat kepada anak kalimat kedua. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, pembacaan ini, tahukah Anda, itu sedang berbicara tentang pernikahan Kana. Di situ topiknya perkawinan Kana. Saya lebih suka istilah menggunakan terminologi pernikahan. Nanti kalau saya punya kesempatan saya akan bukakan terus. Ada apa dengan pernikahan? Pernikahan ada terobosan. Maksudnya apa ada terobosan? Sang pemimpin pesta nikah. Kata pemimpin pesta nikah ini berarti orang yang bukan orang yang tidak lazim dalam menghadiri sebuah pernikahan. Kalau dia dikatakan pemimpin, berarti orang ini memang cenderung selalu hadir atau menangani yang namanya pernikahan. Istilah keren sekarang namanya apa? IO-nya lah. Kayak Gunawan tuh, gimana tuh Gunawan? Satu hari, bahkan satu minggu berulang-ulang ya menyelenggarakan pesta. Nah inilah pemimpin pesta. Ada dua hal yang dia sampaikan di sini, tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama saya katakan pernikahan ada terobosannya begini. Dan dia berkata, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Maksudnya apa saudaraku? Maksudnya di situ ada sesuatu yang terus bertahan. Kenapa itu dia bilang? Karena yang di atas dikatakan biasanya. Pada umumnya orang itu kalau pesta yang baik-baik aja itu keluar. Setelah itu barulah yang kurang baik. Nah inilah yang seringkali cenderung dialami oleh setiap manusia. Pernikahan itu telah kena stigma oleh iblis. Ia menerima, nggak apa-apa. Kita nikah coba-coba dulu ya, nanti baru kita bisa merasakan kecocokannya. Atau kita nikmati dulu aja, nanti kalau sakit-sakit gak apa-apa. Namanya juga nikah, kita mengalir saja. Pakai istilah rohani mengalir saja. Salah saudaraku. Itu sebuah budaya yang telah dirusak oleh si iblis. Mengapa? Sebab kalau Anda memahami Alkitab, sedikit saya keluar dari materi. Si iblis bekerja tidak pernah berubah. Alkitab katakan begini kalau Anda membaca di dalam Matius pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus setelah dia berpuasa 40 hari, setelah dibaptis dia penuh Roh Kudus berpuasa 40 hari. Dan waktu dia di padang gurun, tahukah Anda apa yang terjadi? Di situ dikatakan di ayat 8 bahwa si iblis membawa Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Saudara, pembacaan ini kurang menarik. Kata membawa saja buat saya sudah pikir-pikir, yang aneh-aneh aja Tuhan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya justru malah lebih mengherankan lagi. Di situ dikatakan bahwa devil take it. Kata take it itu dituntun atau ditenten. Waduh, dicantol gitu, take it.
Kalau di dalam King James itu katakan take it itu dituntun. Ya, atau ditenteng, tahu nggak? Kayak kelanjang ditenteng. Yang bener aja, Tuhan Yesus ditenteng gitu. Emangnya dia tersangka atau tersandra? Kadang-kadang kita kurang memahami, kita baca liwatin saja. Tapi itu menarik saya ketika saya merenung, saya coba share sama orang, kemudian kita coba cari bahasa aslinya. Sebenarnya di situ bukan kata take it, tetapi di situ namanya resepnil. Artinya paralambano. Bahasa kerennya hari ini dikatakan penetrasi. Si iblis sedang penetrasi. Tahu nggak apa arti kata penetrasi? Berusaha menerobos masuk. Paham ya? Bisa diterima ya? Nah, cara kerja iblis hari-hari ini seperti itu. Mengapa? Karena di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 berkata, sesungguhnya kita ini semua berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Kita harus mengatakan seperti itu. Tapi jangan lupa, kalimat berikutnya dia kata apa? Bahwa seluruh dunia ini di bawah kendali si jahat. Dan dia bekerja secara apa? Secara berkesinambungan. Untuk apa? Menerobos masuk kepada mereka. Jadi saudaraku, penetrasi itu selalu menerobos masuk ke dalam. Nah, seperti itulah yang dikatakan cara kerja iblis. Ada kalimat kedua dikatakan, ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas, lalu diapakan? Di situ dia katakan dalam bahasa Inggrisnya showed. Showed itu artinya bukan untuk memperlihatkan, tetapi sudah dilihat. Tapi dalam bahasa Yunaninya lebih keren lagi. Dikatakan edesistigmaso. Saya cari itu di Google, apa itu artinya? Artinya gini, iblis membawa, artinya masuk ke dalam pikiran Tuhan Yesus, kemudian dia mulai mau menstigma, mulai memperlihatkan dunia ini. Diperlihatkan. Kata Alkitab memperlihatkan. Sebenarnya kalau dari edes itu bukan memperlihatkan, menunjuk. Kata edes itu menunjuk. Seperti saudara lagi melihat ini, saya sedang menunjuk kamu. Ketika saya tunjuk, saya stigma, artinya saya kunci di situ. Anda pernah nonton film? Ketika ada perang pesawat udara, ketika pesawat musuh liwat, waktu mereka mau tunjuk si musuh itu, dia kemudian fokus ke musuhnya, ketika dia dapat kemudian diklik atau di stigma. Ketika sudah di stigma, dia lepaskan pelurunya, pesawat itu nggak bisa lari karena terkunci. Paham nggak seperti itu? Nah, ada terlalu banyak di era kehidupan kita ini. Siapapun Anda orangnya, termasuk pendeta sekalian. Pendeta enggak ada wilayah aman. Maka pagi tadi saya bilang kalau ada waktu saya mau bersaksi, tapi sore ini rasanya saya bisa bersaksi. Pendeta tidak ada wilayah. Pendeta saja tidak ada wilayah aman, apalagi yang namanya jemaat. Alkitab katakan Yesus saja tidak ada wilayah aman loh. Yesus itu sama seperti kita secara kemanusiaan. Dia sama seperti Anda bisa berbuat dosa. Kalau Anda baca di dalam Ibrani, tapi dia tidak berdosa. Nah, kenapa waktu para Lambano mau adakan edesi stigma, lalu dia jawab, ada tertulis. Artinya apa? Di dalam dirinya ada firman. Sebenarnya dia bukan berkata. Kalau Anda baca kitab lainnya dia berkata apa? Di situ terdapat perkataan ilahi. Nah, kalau terdapat perkataan ilahi itu seperti saya menggunakan istilah, saya bermasalah dengan satu persoalan. Saya suka makan nangka, cepedak. Waduh, kedua buah itu kedoyanan saya.
Tapi saya paling gak suka sama dia adalah getahnya. Biasanya kalau sudah makan itu barang, ini tangan pasti kena getah. Ini mulut pasti kena getah. Ya Pak ya? Punya pengalaman gak? Oh saya punya pengalaman itu. Dan satu sahabat saya berkata, oh enggak seperti itu Be, gampang. Minum saja sedikit minyak zaitun, lalu gosokkan di tanganmu. Saya coba di rumah, saya ambil minyak zaitun, saya minum. Ya, biasalah kayak kita pakai lipstick gitu. Tangan saya kenakan, lalu saya mulai makan itu buah nangka. Saya potong, saya ambil bijinya, saya makan kenyang, enggak kena getahnya. Saya cuci dengan sabun, selesai itu barangnya. Nah itu namanya apa? Itu namanya dilapisi. Nah itulah urapan. Yesus itu Christ. Yesus Christ. Jesus Christ. Christ itu namanya urapan. Anda dan saya seharusnya ketika dipenuhi Roh Kudus mestinya urapan itu menjadi hidup. Ketika iblis mulai menuntun Anda atau iblis menunjukkan sesuatu pada Anda, bukan Anda itu tengking dia. Keluar engkau iblis, jangan kasih saya lihat film porno, enggak masalah. Jujur aja hari ini Anda tidak bisa menghindari loh film-film seperti itu. Ini kalau aku lagi khotbah aja kadang muncul jangan main-main loh. Karena laptop saya ini online. Saya lagi baca tentang Ahok, keluarnya bukan Ahok. Dari mana Ahoknya bisa lompat-lompat saya bilang. Saya kasih lihat, nyak coba lihat tuh barang beginian. Itu muncul. Lah saya lagi berpikir saya aja dikasih lihat begini apalagi si Gideon. Enggak, saya pakai contoh Gideon lebih bagus ya. Daripada saya bilang ke Anda sekalian kan jadi masalah. Tapi karena saya tahu bahwa setan sedang apa? Menunjukkan. Dia mau stigma saya. Tapi gak kena karena ada urapan luntur. Ya, liwat saja. Nah itu loh maksudnya. Saudaraku ini penting sekali. Nah persoalan yang terjadi sekarang kita baca bahwa tadi dikatakan bahwa setan telah menstigma tentang pernikahan. Sehingga orang merasa bahwa pernikahan itu seperti itu. Gak apa-apa, ribut itu bunganya perkawinan. Hei, enak aja. Sudah salah itu ribut. Jangan main-main. Waktu Anda ribut pasti ada kata-kata yang melukai. Ketika kata-kata yang melukai, sadar tidak sadar. Dan kata-kata itu nanti akan tumbuh. Kalau sudah tumbuh dia berakar dan berbuah. Oh Anda akan jadi masalah. Justru di situ dikatakan bahwa mula-mula Anda tidak punya masalah. Karena memang belum ada masalah. Tetapi kalau Anda tidak mengerti, Anda sudah jalankan, lama-kelamaan tumbuhlah masalah itu. Karena itu kita perlu belajar. Mengapa kita perlu belajar? Kita temukan wilayah kita di mana yang lemah. Nah kalau yang lemah, orang yang bijak ya dikasih minyak. Dikasih zaitun. Ya, ketika serangan itu datang, liwat. Setan Tuhan Yesus saja diserang liwat. Bilang sama kiri kananmu, serangan boleh datang. Tapi liwat. Terus bilang sama dia, yang benar. Buktinya babak belur ada juga. Baik saudaraku kita mulai lihat. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kebenaran pernikahan dimulai dengan yang baik. Maka pernikahan ada apa dengan pernikahan? Bilang ada terobosan. Ada terobosan. Sebenarnya apa yang terjadi saudaraku di dalam pernikahan Kana itu. Terobosan ini bukan hal yang baru. Itu milik dan kasih karunia dari Tuhan. Bahwa nikah memang seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu yang datang dari Allah bersifat kekekalan. Sekali lagi. Sesuatu yang datang dari Tuhan bersifat apa? Kekekalan. Itulah sebabnya dikatakan apa? Maksud abadi atau perjanjian abadi. Sekali Tuhan berjanji tidak bisa dihapus dan dia akan berjalan langgeng sampai kesudahan zaman. Tetapi ini hilang karena setan datang untuk tukarnya.
Dan di saat itulah terjadi, pagi tadi saya sudah sampaikan, di dalam pernikahan Kana itu ada 3 hal yang Anda perlu tahu. Yang pertama Yesus, yang kedua kekurangan anggur pernikahannya. Pernikahannya pertama ada Yesus, yang kedua ada kekurangan anggur, yang ketiga ada Maria. Saya mau tanya Anda, siapa yang berperan di dalam pernikahan itu? Maria. Maria tahu mereka kekurangan anggur. Lalu Maria bertindak sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua dalam suatu keluarga. Dia bilang sama Yesus, mereka kekurangan anggur. Pertanyaannya, siapa itu Maria? Kita tentu tidak cari Maria. Hari ini Maria juga sudah tidak ada. Jangan coba-coba Anda ambil patung Maria di rumah. Anda sembah lagi, kata Babe, Maria penting sekali. Maksud saya, peran Maria itu diibaratkan gereja Tuhan atau keluarga. Karena Maria itu ibu yang melahirkan Yesus. Dia itu adalah simbol keluarga. Bilang simbol keluarga. Nah, keluarga itulah yang sangat penting di dalam pernikahan. Kenapa? Karena keluarga ini dibentuk oleh Allah. Yaitu Maria mempunyai anak namanya Yesus. Itu bukan kehendak dia. Alkitab katakan kehendak Bapa. Bapa yang membangun sebuah model, satu keluarga model, sebuah pernikahan. Satu model untuk memimpin kehidupan. Maka ketika ia datang ke dalam pernikahan itu, di situ ada ketidakberesan. Kenapa? Pernikahan itu sudah terkena stigma. Kebiasaan itu terlalu dijalankan. Kehidupannya silih berganti. Babak belur gak apa-apa. Pemimpin pesta bilang biasa saja. Tapi menurut Maria tidak biasa. Maka Maria buat seminar hari itu di sana. Seperti kayak Psalm 21. Kita sedang bikin seminar. Tidak bisa dia bilang. Dia kasih tahu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang ambil saja itu air basuhan diubah. Nah saudaraku maksudnya apa? Peran Maria itu penting sekali. Di dalam kehidupan kita peran keluarga itu penting sekali Bang. Peran keluarga itu penting sekali. Nikah itu bukan faktor kelahiran. Begitu lihat wanita atau pria cantik, berdua selesaikan di kebun atau di taman. Datang ketemu papanya, "Pak, mau nikah." "Oh ya, siapa calonnya?" "Ini orangnya." "Sudah hamil 4 bulan, Pak." Itu bukan minta izin, namanya memaksa orang tua. Orang yang benar kalau zaman dahulu, kadang-kadang kita berpikir gitu, dulu itu kolot orang tua, mau nikah aja susah-susah banget. Memang juga terkadang ada keluarga, ada orang tua yang memang mau nikahkan anaknya agak terlalu masalah. Tetapi semuanya saya katakan apapun alasannya, tujuan dari para orang tua itu benar adanya. Nah kalau saya teruskan lagi Anda akan temukan penting peran orang tua. Kenapa? Ia akan menunjukkan kepada kita nilai-nilai pernikahan yang benar. Nah Maria itu menunjukkan kembali kepada pernikahan Kana. Nilai-nilai yang terhilang. Yaitu adalah nilai-nilai keilahian sebuah pernikahan dimulai dengan yang apa? Yang baik. Yang baik. Pernikahan yang bernilai ilahi dimulai dengan yang baik, berjalan dengan waktu, semakin lama semakin baik. Bilang, semakin lama semakin baik. Itu pernikahan ilahi. Seberapa Anda yang hadir merindukan pernikahan seperti itu? Boleh angkat tangannya? Oh puji Tuhan, diberkatilah Anda orang-orang yang bermanfaat. Oh iya dong, mesti berani. Saya rindu pernikahan seperti itu. Dimulai dengan baik, semakin hari semakin baik. Nikah yang baik bukan diukur berapa besar biaya pernikahannya. Kalau nikah yang baik diukur dengan seberapa besar biaya pernikahan, orang kampung seakan-akan nikahnya amburadul. Ya kan? Orang kampung nikahnya seakan-akan tak bermakna. Salah Bapak Ibu, nikah bukan bicara diukur dengan apa yang bisa kau buat, diukur apa yang kau sediakan di hatimu. Oke, kita teruskan lagi Bapak Ibu.
Kebenaran firman Tuhan dimulai dengan yang baik, semakin hari semakin baik. Sedang pernikahan yang terpola secara budaya, terstigma oleh si jahat. Terus lagi. Dimulai dengan yang baik, berjalan dengan waktu dan keadaan. Berjalan dengan waktu, ya, dan keadaan. Lalu terjadi apa? Terjadi penurunan nilai-nilai pernikahan. Saudaraku, waktu dan keadaan itu selalu tidak menentu. Kecenderungan waktu dan keadaan itu bisa menggeser nilai pernikahan. Kalau sekarang kita nikah, indah. Kenapa? Ya semuanya baik-baik. Masih muda. Ya. Masih ganteng katanya. Masih cantik. Tapi bergesernya waktu oleh keadaan. Siapa tahu waktu nikah masih ikut papi mami. Mobilnya ada 10 tinggal pilih. Berjalan waktu papi maminya sudah meninggal. Lalu banyak hutang sudah disita. Nah, Anda gak punya apa-apa lagi. Kira-kira masih bahagia enggak? Oh, hati-hati kalau kita tidak paham. Karena kita nikah karena faktor itu. Terkadang ada yang nikah karena faktor itu. Tetapi dia gak tahu bahwa semua itu bisa bergeser. Ketika terjadi perubahan itu, sanggupkah pernikahan itu bertahan? Oh, bermasalah sekali. Nah, karena itu saudaraku, saya berikan contoh-contoh pernikahan. Contoh alasan suatu pernikahan. Ada yang berkata, karena dia cantik atau dia ganteng. Saya pernah bertanya begini kepada orang. Kenapa kamu mau nikahin dia? Aduh cantiknya ampun-ampunan. Ukuran cantik tuh kayak gimana sih? Lu dia cantik belum tentu yang ini dia cantik loh. Ya kan? Iyalah masih muda cantik. Ya kan? Wah langsing. Terus apa? Prianya ganteng. Nikah karena cantik dan ganteng. Atau ada yang bilang apa? Sikapnya lemah lembut. Atau sopan santun. Aduh yang begitu mah gak ada lagi. Di tahun 2017 juga gak produksi. Perhatian dan peduli. Saya belum makannya dia sudah tahu saya lapar loh. Belum makan. Udah tahu saya lapar. Mana tahan yang seperti itu. Ya namanya promosi kok dia. Penuh kasih sayang dan pengertian. Apalagi dia bilang apa? Pandai cari duit. Wow, pandai cari duit. Lalu apa? Pintar kerja, bertanggung jawab. Semua itu diberi nilai apa? Plus atau disebut apa? Credit point. Wih, kalau kita buka kantor itu langsung saldonya penuh. Ya baru nikah buka tas penuh saldonya. Sumbangan mertua, sumbangan papa mama, sumbangan om-om penuh itu. Biasa juga ada kan. Semuanya bagus-bagus kredit poinnya. Nah apa jadi saudaraku? Berjalannya waktu timbulnya keadaan terjadi. Waktu dan keadaan. Nah terjadilah namanya debit. Dulu cantik gue lihat dia. Tiba-tiba apa? Ya dulu pinggang lu 48 loh. Sekarang kok jadi 84. Ya salah gue nikah. Debit. Dulu lu ganteng. Wih kalau dia ngomong suaranya ganteng banget. Sekarang gangguan tenggorokan. Pipi. Minggu depan jalan-jalan ya. Dia ngomong gimana? Hanya gitu aja. Pipi, anak-anak lagi mau keluar nih liburan. Hanya ada di tenggorokan aja. Dulu ganteng sekarang gangguan tenggorokan. Mulai sini gua salah nikah kali. Tadi siang saya pulang dari sini. Saya buka saya punya handphone. Ada satu berita yang mengejutkan. Seorang wanita cantik nikah lagi
dan memberikan statement kepada calon suaminya. Dia ketemu calon suaminya adalah pacar lama, jadi CLBK. Ya, cinta lama belum beres. CLBK terbalik ya. Cinta lama bersemi kembali katanya. Enggak, ini cinta lama belum beres katanya. Ya, masih dibereskan. Belum diselesaikan, ya. Maka perlu diselesaikan. Lalu dia memberikan alasan, dia bilang apa? Suaminya sudah meninggal. Di situ topiknya seorang wanita dengan sadisnya ingin menikah dengan CLBK tapi mengatakan suaminya sudah meninggal. Padahal suaminya masih ada. Kenapa? Karena yaitu nikahnya itu karena ambil ada sesuatu yang diinginkan. Melihat cantik, ganteng, kaya, pintar, begitu sudah berjalan. Gua kiranya lemah lembut. Nggak taunya seperti itu. Debit lagi. Dulunya punya kasih sayang, sekarang kasar tapi juga sayang. Kasar tapi sayang. Dulu sepadan tapi sekarang apa? Selesai balik pandangan. Nah yang mengerti itu udah mengerti ketawa dia. Yang belum mengerti tolong dicatat, jangan sampai terjadi seperti itu. Selesai balik pandangan. Nah lalu mulai, ya kok nikah seperti ini? Debit lagi. Apa? Akhirnya apa? Jadi akhirnya menjadi apa? Minus pernikahannya. Bapak Ibu kalau pernikahan itu menjadi minus, kira-kira apa yang dapat diperbuat? Jawaban apa? Tidak ada Bapak Ibu. Nah kita melihat Maliaki pasal 2, 15, 16 berkata begini. Bapak Ibu tolong perhatikan, saya bacakan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Perhatikan, apa yang dikehendaki kesatuan oleh Tuhan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri mudamu. Bilang, istri mudamu. Senang yang punya istri muda. Istri masa mudamu. Orang suka dicoret masanya, istri mudanya gitu loh ya. Artinya nah saudaraku ya di sini kata apa? Jangan tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Artinya ada permulaan. Maksudnya apa saudaraku? Pernikahan yang disatukan Tuhan perlu dirawat, perlu dirawat. Karena itu seperti pohon, kalau nggak dirawat tumbuh liar. Bilang perlu dirawat. Ini kalau anak-anak muda perhatikan baik-baik. Ini seminar memang untuk keluarga. Tapi Anda kan juga menuju sana kan. Nah Anda sudah tahu, nikah itu harganya mahal. Kenapa? Sekali Anda masuk nggak bisa selesai-selesai. Waktu Anda masuk berarti Anda perlu perjalanan. Maka dikatakan bahwa pernikahan bukan faktor kelahiran. Melainkan apa? Faktor kehidupan. Kalau lahir sekali jadi manusia tetap manusia. Nggak mungkin berubah jadi setan. Kalau toh mati orang bilang setan itu bohong. Itu tipu daya dari orang. Aku mati ya? Setannya balik. Begitu akongnya mati nggak ada yang berani pulang rumah. Akong pinku yo. Sebenarnya kalau ada yang bilang begitu, gue bilang le yang kuya. Sekali manusia tetap manusia, walaupun mati dia masih manusia. Ya, nanti dia bangkit kembali lagi. Jadi saudaraku, faktor kelahiran begitu jadi manusia tetap manusia, tidak bisa berubah. Tetapi pernikahan itu adalah sebuah kehidupan yang perlu dirawat karena dia hidup. Tuh kita aja perlu mandi. Anda kesini semua mandi enggak? Mandi, kalau enggak mandi Anda enggak bisa dekat-dekat sama teman tuh. Paling tidak akan mengganggu suasana persekutuan. Ya Pak ya. Pernikahan itu perlu dirawat supaya terjadi keseimbangan. Ya, dirawat kehidupannya
Untuk apa? Menumbuhkan keluarga dengan nilai-nilai ilahi. Maksudnya apa keluarga nilai-nilai ilahi? Keluarga yang bernilaikan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, saya mau tanya nih saudaraku. Kalau Anda dengar kata nilai-nilai ilahi, maka itu perlu Anda memahami panggilan kehidupan Anda sebagai orang percaya. Artinya kita serupa dengan Allah. Kan kita berjalan di dalam kehidupan ini, kita harus ada di dalam kerajaan. Nah, di dalam kerajaannya ada nilai-nilainya. Saya mau tanya bagi mereka yang sudah ikuti SMK. SMK tuh ada tuh. Nilai-nilai kerajaan Allah itu apa? Biasanya paling pintar jawab sini nih. Kebenaran, wih mantap dia. Yang kedua apa? Jangan ngakitin saya dong. Yang kedua apa? Hah? Terus lagi. Terus, ya pas, liwat lagi. Nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, dan kuasa. Nah, pernikahan itu mengandung nilai-nilai ini. Kalau tidak ada nilai-nilai ini, saudaraku, maka pernikahan itu akan ambruk. Pernikahan menumbuhkan suatu keluarga. Perhatikan, pernikahan menumbuhkan suatu keluarga dengan nilai-nilai ilahi, berarti keluarga ini akan menjadi satu. Dengan apa? Dengan komunitas keluarga yang lain. Bagus tuh tadi contohnya saudara kita Yulianto. Ya, kalau satu lidi mudah dipatahkan. Dua helai tali kuat untuk menarik. Dan itu namanya sinergi. Satu kekuatannya 10 kilo, dua kekuatannya berapa? 20 kilo. Salah, matematik dari mana? Sinergi berarti ada kekuatan eksponensial. Ya, orang IPS itu ngerti, IPS lagi. IPA itu ngerti hitungannya. Itu namanya sinergi. Ada kekuatan kelipatannya. Ya. Nah, artinya kalau kita memiliki pernikahan, keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai kerajaan, maka itu dengan sendiri kita masuk di dalam komunitasnya Allah di seluruh kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Anda tahu gak? Walaupun Anda tidak saling kenal, maka secara spiritual kita saling memperkuatkan di alam roh. Mungkin Anda tidak berdoa, tetapi doanya di Ontario sana akan masuk ke Anda. Karena di spirit kita satu keluarga. Jikalau pernikahan kita punya nilai-nilai yang sama. Seru sekali. Saya punya satu member, saya tidak usah kasih tahu member apa. Bernilai, namanya apa itu? Priority International. Biasanya kita kan hanya ada member satu lokal. Saya punya internasional. Lama saya punya member itu, saya nggak pernah pakai. Hari itu di Singapura saya coba-coba. Pertama saya coba di Malaysia dulu. Samanya kita pakai yuk member ini. Saya masuk, bisa. Dia lihat langsung, wih, dilayanin seperti kayak raja. Singapura bisa, sondel saya bayar. Karena saya mendapatkan pas itu. Nah saudara kenapa? Rupanya saya membernya. Kemana pergi nilainya saya sama. Walaupun di sana ada yang mungkin dari kampung, ada yang dari kota, ada yang dari kerajaan. Sama saja kami masuk duduk sama-sama. Kenapa? Nilainya sama. Paham gak? Dan dia berkata jikalau suatu hari Anda ada apa-apa tinggal calling akan ditolong oleh member ini. Wow. Nah saudaraku kalau keluarga dibangun dengan nilai-nilai kerajaan, secara alam roh kita mendapatkan support dari sorga. Bukan sesama anak-anak Tuhan, tapi support dari sorga. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pernikahan ilahi itu penting sekali. Nah saya coba selesaikan ini dulu ayat 16. Sebab aku membenci perceraian.
Firman Tuhan Allah Israel juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bilang sama kiri kan, Tuhan benci perceraian. Mengapa Tuhan benci? Tuhan tidak menghendaki ada perceraian sebab itu merupakan kerusakan gambar ilahi. Pernikahan yang benar itu akan menumbuhkan pernikahan ilahi. Nah, itulah sebabnya saudaraku, pernikahan itu bisa berlalu. Pernikahan itu bisa berlalu, tetapi keluarga itu, kehidupan pernikahan itu terus berjalan dengan waktu. Akhirnya terbentuk dengan keluarga. Oh, saudaraku, waktu nikah sih semuanya bagus-bagus. Kita bisa duduk di pelaminan, pakai mahkota kayak raja sehari. Waduh, indahnya ampun-ampunan ya. Habis besok gimana? Mikirin kapan, gimana bayarnya. Tagihan mulai datang. Ya, belum capeknya dan sebagainya. Oke lah, bagi orang yang punya duit gak ada masalah dengan itu. Saudaraku, kalau berjalan waktu masalah itu muncul, tahu gak kalau waktu nikah semua baik-baik senyum-senyum kan. Pulang ke rumah, mau tidur juga doa sama-sama gandengan tangan. Ya kan? Tidurnya juga lihatnya. Wah. Malu-malu seperti kucing. Bukan malu-malu kucing. Ya, lama-lama malu-maluin. Nah, saudaraku, berjalan waktu masih ada itu enggak? Hilang itu barang. Nah, itulah sebabnya ini disebut mahkota yang akan mewarnai keluarga supaya itu bisa berjalan seiring dengan waktu karena akan menumbuhkan nilai-nilai ilahi. Kita harus mengembalikan filosofi pernikahan. Filosofi pernikahan. Apa itu filosofi pernikahan? Nah, di sini filosofi pernikahan. Filosofi pernikahan itu, tahukah Anda, kata pernikahan saya temukan dalam Alkitab, sebenarnya Kejadian pasal 2 ayat 23 dan Kejadian pasal 4 ayat pertama, di situ dikatakan begini, ya. Yada. Kata nikah itu yada. Nah, sebenarnya kata filosofi pernikahan itu adalah fellowship atau bahasa Ibrania yada. Persekutuan atau pengakuan. Kita lihat waktu Adam diberikan Hawa. Inilah tulang-tulangku, inilah daging, ini pengakuan. Sebab kenapa di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, bila mana janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Pernah baca ini ya? Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata mengakui itu dalam bahasa Ibrani yada. Mengakui itu yada. Heran, perhatikan baik-baik. Kata mengakui itu yada. Di dalam Kejadian pasal 4 ada ayat 1. Di situ tidak mengatakan mengakui. Adam menghampiri istrinya Hawa. Bersetubuh. Hamillah Hawa. Nah, kata yada itu adalah sebenarnya penerjemahannya berbeda. Sebenarnya kata yada itu lebih mengakui. Nikah, filosofi pernikahan pertama adalah pengakuan. Bahwa engkau adalah bagianku, aku adalah bagianmu. Maka kedua kita disatukan tidak bisa dipisahkan. Walaupun waktu berlalu, itu waktu. Tapi kita tidak pernah berlalu. Ini mesti ngerti dulu. Maka selalu kita menggunakan istilah filosofi pernikahan. Kita teruskan lagi, itu namanya fellowship. Bagus saudara, kata fellowship itu dalam bahasa Yunaninya namanya koinonia. Fellowship itu namanya apa? Koinonia, sama-sama yuk, koinonia. Artinya apa? Arti dalam koinonia, tolong diperhatikan saudaraku supaya tidak membosankan Anda. Saya mesti harus selesaikan ini baik-baik. Kata koinonia di dalamnya mengandung pertama love, bilang love.
Filosofi pernikahan pertama yaitu love. Yang kedua apa? Yang kedua dibilang apa? Yang kedua communication, komunikasi. Ya, yang ketiga apa? Covenant. Yang keempat apa? Accountability. Nah, itulah filosofi pernikahan. Ada apa dengan pernikahan? Harus ada ini. Jikalau ini yang kita pegang, saya katakan surga turut bekerja di dalam segala keadaanmu. Katakan apa? Amin. Kalau Anda dalam kesusahan pernikahan, ingat bahwa filosofi ini ada atau enggak. Nah, maksudnya apa saudara? Saudara, ini penting sekali. Maka saya istilahkan kita harus selalu bermanfaat. Maksudnya apa bermanfaat? Berkata-kata benar dengan iman itu merupakan syafaat. Berkata-kata benar sama suami sama istri. Selalulah bilang I love you. Ada 3 hal, 4 hal sebenarnya. I love you, thank you, I'm sorry. Ya, itu yang selalu umum ya. Aku cinta kamu, terima kasih, ya maafkan saya. 3 hal ini jangan lupa. Kata-kata baik ini saudaraku, mungkin Anda bilang, itu kan terlalu berkelebihan. Hati-hati ya. Kamu lihat Nyak punya muka bermutu. Maksudnya apa? Muka tidak pernah tua. Kenapa? Karena dia bermanfaat. Ia berkata-kata benar dengan iman merupakan syafaat. Ketika Anda bermanfaat, maka hatimu penuh dengan apa? Hasrat. Hati yang sehat dalam rahmatnya Tuhan. Maka mukamu ya tidak pernah tua. Tidak kelihatan tua, namanya bermutu. Jangan bermuka tua, muka tidak pernah tua. Gitu dong ya. Nah, penting sekali saudaraku, apa yang membuat kita lemah? Biasanya karena kata-kata kita. Karena kata-kata kita yang menstigma diri kita. Belum jadi pun itu sudah jadi. Itulah sebabnya ini diajarkan kepada kita. Hendaklah engkau di dalam setiap lakumu, akuilah dia dalam segala lakumu. Saya suka nanya begini, saudara, ada satu kebiasaan kalau Anda pergi, ini Bapak Ibu atau anak-anak, biasa kalau Anda berpergian naik taksi kemana saja ya, Anda turun, bayar gak sama sopir taksi? Bayar pasti. Udah bayar kamu bilang apa? Terima kasih Pak, terima kasih Mas, terima kasih Om. Biasa itu bayar taksi. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Bagus itu namanya hubungan, namanya human relationship. Hubungan antar manusia. Tapi persoalannya kalau suaminya ngantar gimana? Ngantar sampai di pasar. Sampai di pasar turun. P nanti jangan lupa ya jemput jam 3. Antar ke kantor atau antar ke tempat. Begitu sampai. Jangan lupa loh nanti jam 2 jemput. Mana thank you-nya? Mana terima kasihnya? Pernah nggak kamu bilang, Pi terima kasih ya udah antar, tapi nanti jemput lagi ya? Gitu, ada nggak? Coba tanya ya suami-suami. Maka nggak heran nanti suaminya bisa digandeng sama orang. Kenapa? Ada yang nenek-nenek, terima kasih dipeluk-peluk lagi sama dia. Akhirnya begitu ada bahasa cinta, itu kan love, itu kan namanya filosofi nikah. Ada kata-kata yang baik, nanti akhirnya tueng, tueng, tueng. Lihat nenek-nenek jadi apa? Neneng-neneng. Nenek-nenek berubah jadi neng-neng-neng-neng dia. Ya saya kadang-kadang bingung sama orang yang suka sama seperti itu. Kenapa? Ada sesuatu yang bisa membuat orang pengaruh di dalam hidupnya. Ini penting sekali Bapak Ibu, filosofi. Kita teruskan lagi supaya saya bisa selesaikan. Nah, jikalau kita telah membangun dengan filosofi itu, ini penting sekali. Pernikahan merupakan mahkota kehidupan dan terbangunnya keluarga ilahi bagi kemuliaan Tuhan. Yesaya pasal 22 ayat 23 dikatakan, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi apa? Kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Wih, luar biasa. Apa maksudnya? Maksudnya begini, keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai ilahi merupakan keluarga yang kuat, Allah mau tidak dapat menguasainya. Bilang apa? Amin.
Jadi jikalau keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai ilahi itu kuat, Allah tidak dapat menguasainya. Ya. Keluarga seperti itu menjadi apa? Keluarga seperti itu menjadi seperti apa? Gantungan bagi kehidupan keturunannya. Artinya apa? Keluarga seperti itu menjadi model. Orang kalau begitu lihat itu luar biasa. Sampai hari ini Bapak Ibu kita bangga. Tiap kali kata di TV orang kalau ngomong tentang Ahok nggak lupa orang ngomong papa mamanya. Ya Pak ya. Satu hari saya mengikuti talk show tentang Ahok. Yang hari ini nilainya ampun-ampun deh. Saya nggak usah bilang apa, memang bernilai sekali. Walaupun sana sini ada tembakan-tembakan yang begitu ya. Tahukah Anda kenapa Ahok bisa seperti itu? Ada satu kalimat yang saya dapatkan dari mamanya. Ahok itu tidak pernah mau keluar rumah kalau belum telepon saya. Hanya mau manja-manjakan aja. Kenapa seperti itu? Karena papanya Ahok memperlakukan mamanya indah sekali. Sampai senja usianya mereka seperti pacaran. Dan itu menjadi model buat dia. Papa saya sayang sama mama. Mama saya sayang sama papa. Kehidupan mereka itu menjadi model buat dia. Sehingga rasa-rasanya dia tidak bisa buat sesuatu kalau dia enggak sungkem dulu dengan papa mamanya. Kan kita tahu orang seperti itu sorga membela dia. Walaupun dunia berusaha menjatuhkan dia. Ngerti gak maksud saya? Oh hari ini Anda bisa lihat kenapa saya pakai dia contoh. Memang seperti itu. Kadang-kadang kita bilang kebetulan. Tapi jangan main-main. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Baru saja kami kembali dari Vietnam. Tahukah Anda? Waktu kami sampai tanya tuh Bro Budi ikut kami. Begitu sampai turun dari pesawat. Kaget kami. Wush, panasnya ampun-ampunan. Lalu yang jemput bilang kurang lebih berapa hari yang lalu 45 derajat Celcius. Hari ini 42. Wow, kita salah datang. Mestinya datang pada waktu 19 atau 20. Ya karena udah malam kita cuma tinggal tidur, persoalan panas gak ada masalah. Kita masuk hotel di dalam kan dingin toh. Tidur tengah malam hujan lebat. Sampai geledek pak 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 pak. Bangun pagi masih rintik-rintik. Saya punya kebiasaan kemanapun. Tuhan saya gak minta apa-apa. Saya gak minta hujan, juga gak minta panas. Saya minta saya bisa jalan saja. Tahukah Anda sepanjang kami berada di Vietnam, hujan serintik-rintik tapi penuh dengan awan. Nyaris tidak ada matahari yang memanasi kami. Mendung, enak kita berjalan di dalam tiang api dan tiang awan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Mungkin Anda berkata begini, itu kebetulan. Silakan, aku terlalu kenyang makan kebetulan seperti itu. Tapi saya mau berkata, itulah namanya kasih karunia. Ada apa? Karena kita punya nilai di dalam kehidupan yang sudah kita bangun bersama dengan Bapa di sorga. Di mana? Yaitu keluarga. Hati-hati ya. Saya belum selesai Bapak Ibu. Karena saya mesti selesaikan ini, ada titik poinnya buat kita. Ya, menjadi gantungan kehidupan keturunannya. Menjadi kursi dalam kerajaan bagi kemuliaan. Nah, menjadi kursi apa? Ada pewarisan. Sulit kita melihat generasi kedua dan ketiga meneruskan apa yang dimiliki oleh ayahnya. Baik gereja, baik pelayanan. Terkadang ada seorang bapak pelayanan luar biasa. Begitu bapaknya jatuh, meninggal pendeta, keluarganya sudah berantakan. Saling ribut, jual harta. Baru-baru ini saya dengar, saya nggak usah sebut di mana gerejanya. Memalukan sekali. Bapaknya belum mati sudah mulai ribut mereka. Bahkan buang tembak-tembakan. Kenapa? Ada rasa ketidakberesan. Saya hanya mau berkata ini ada masalah. Pernikahan yang tidak menunjukkan atau keluarga yang tidak dibangun atas nilai-nilai ilahi. Terus Bapak Ibu, nah sebenarnya ini yang saya mesti selesaikan. Bagian yang pertama ya.
Pertama, faktor hidup adalah dasar kelahiran manusia. Perhatikan baik-baik. Faktor hidup adalah dasar kelahiran manusia. Pria dan wanita mempunyai fungsi dan tanggung jawab. Bilang, pria dan wanita mempunyai fungsi dan tanggung jawab. Ketika pernikahan menyatukan keduanya sempurna, maksudnya sempurna apa? Fungsi dan tanggung jawabnya sesungguhnya menjadi keserupaan dengan Allah. Karena itu keserupaan, ya, kesempurnaan disebut menjadi keserupaan dengan Allah. Pernikahan yang sempurna, apa yang sempurna? Ya, di situ dikatakan ada dua hal, fungsi dan tanggung jawab. Ketika kedua itu sempurna, maka menjadi keserupaan dengan Allah. Apa maksudnya? Fungsi dan tanggung jawab bukan diukur dengan kebiasaan, melainkan kebenaran firman Tuhan. Kedua hal itu menjadi dasar pernikahan, membangun kehidupan keluarga sesuai tujuan ilahi. Saya mau jelaskan. Maksudnya begini, fungsi dan tanggung jawab itu bukan dibangun atas dasar kebiasaan. Kebiasaannya begini, ya. Di satu daerah ada orang yang namanya wanita lebih dominan. Ya sudah, wanita yang lebih dominan. Sehingga pria itu menjadi biasa. Di Vietnam saya lihat heran, terkadang wanita itu lebih dominan daripada pria. Sepanjang kami jalan yang melayani kami, banyakkan itu wanita-wanita. Seakan-akan wanita itu yang kerja, pria-pria itu di rumah. Seakan-akan loh. Ya, padahal kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa fungsi pria dan fungsi wanita masing-masing punya fungsinya dan tanggung jawabnya. Kalau ini tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, ini akan menunjukkan masalah di dalam pernikahan. Karena itu saya mesti selesaikan buat Anda. Yang kedua, faktor kehidupan pernikahan adalah pertumbuhan. Faktor pernikahan adalah pertumbuhan keluarga sesuai tujuan ilahi. Faktor itu menjadi sempurna manakala berjalan selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, nilai-nilai kerajaan Allah tadi saya sebutkan, kebenaran, damai, sukacita, kuasa, dan kelimpahan. Nah, itu diterjemahkan di dalam Efesus pasal 5, 22, 23. Di situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara, di sini jelas sekali fungsi seorang suami dia adalah kepala. Fungsi seorang istri adalah tubuh. Artinya apa? Perannya, tanggung jawab kepala itu adalah pemimpin. Pemimpin. Itu tidak bisa digantikan, tidak bisa diukur dengan faktor usia, tidak bisa diukur dengan faktor keberadaannya atau keadaannya. Jangan karena suami itu karena pendidikannya rendah, atau suami karena nggak punya harta, istri lebih kaya, maka ya sudah. Karena istri yang punya pendidikan, istri yang punya harta, istri yang dominan. Disitulah dikatakan keluarga telah menurunkan nilai-nilai kebenaran. Memang di beberapa daerah ada seperti itu. Untuk dalam kehidupan sosial boleh-boleh saja. Tetapi di dalam rumah tangga yang namanya suami kepala, dia tetap karena dia adalah imam. Bisa dimengerti gak Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan? Itu fungsinya. Lalu tanggung jawab seorang kepala apa? Dia perlu memimpin. Dia perlu dekat dengan Tuhan. Dia perlu bertanggung jawab. Dia perlu tiap pagi datang tanya kepada Bapak. Bapak, penuhilah otak hambamu ini. Dengan cerahkanlah otak hambamu ini. Cerdaskanlah otak hambamu ini. Ingat Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin kita perlu tanggung jawab. Saudara kan gak tahu apa yang saya lakukan sehari-hari. Saya berkata pada diri saya sendiri, saya bilang samanya, kalau saya tidak bisa bertanggung sebagai kepala bagi rumah tangga, sebagai kepala buat gereja, lebih baik saya mundur. Kenapa? Karena saya tahu ada ribuan orang bergantung kepada gereja ini, kepada Tuhan. Dia akan mendengarkan suara kebenaran. Saya kudu bertanggung jawab. Tiap hari saya tanya, Tuhan cerahkan otak ini.
Cerdaskan otak ini. Supaya kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang keluar dari Tuhan. Nah, sebagai seorang pemimpin di rumah tangga harus seperti itu. Jangan kita hanya, apalagi kalau istri yang kaya, istri yang bekerja, suami udah serahkan saja sepenuhnya pada dia. Salah Bapak Ibu. Memang ada istri yang menjadi pemimpin dalam sebuah perusahaan, dalam rumah tangga yang mengambil keputusan adalah suami. Dan istri tinggal mengikutinya. Kehadiran seorang istri itu bukan menyempurnakan, ya, bukan menyempurnakan. Ingat, kehadiran istri bukan menyempurnakan, tetapi menjadi sempurna. Beda, kalau menyempurnakan itu cuma memperlengkapi, tetapi kalau jadi sempurna itu menyatu di dalamnya. Ketika kita mundur, berbeda. Jadi istri menolong itu apa? Dia memperlengkapi, menyatukan menjadi serupa dengan Allah. Itu sangat penting. Demikian juga istri. Nah, jikalau seorang istri bisa memperlakukan suami seperti itu, seperti Sarah terhadap Abraham, maka apa yang terjadi? Kepemimpinan Abraham akan memberi apa? Damai, sukacita, dan kelimpahan dan kuasa. Yang nikmati siapa? Yang nikmati itu siapa? Ya istri-istri yang menikmati damai. Kalau suami keluar rumah, dia enak tidur. Dia gak ngemikirin, aduh suami saya jalan sama siapa hari ini ya. Karena dia tahu persis siapa suaminya. Ada damai. Suaminya pulang ada sukacita. Ya. Ada kelimpahan, kesejahteraan rumah tangga terpenuhi. Kenapa? Suami penuh dengan apa? Kecerdasan di dalam berkarya. Hasilnya apa? Hasilnya kelimpahan. Kata-katanya penuh kuasa. Sehingga apa yang diperkatakan bermanfaat bagi keluarganya hari ini maupun akan datang. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu statement. Jikalau Anda mendengar saya bagi keluarga yang sudah jalan. Sekian lama Anda sudah menumbuhkan begitu banyak luka-luka. Sudah menjadi sebuah simbol kehidupan yang seakan-akan menghancurkan Anda. Saya mau katakan, Anda gak punya cara untuk memperbaikinya. Karena itu masa lalumu. Tapi ketika Anda dengar firman Tuhan ada terobosan. Anda bisa membangun masa depanmu seturut dengan maksud ilahi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Pemusik boleh maju ke depan. Ada satu kesaksian saya tutup Bapak Ibu. Seorang pendeta dia bersaksi begini kepada saya, kepada kami. Bahkan itu diunduh di dalam video. Ini hanya saya tidak mau sebut namanya. 19 tahun dalam pelayanan, umur 19 dia udah melayani. Sampai umur 40 sekian. Belasan tahun dan membangun gereja besar. Satu hari tiba-tiba dia bisa mempunyai rasa bosan dengan istrinya. Dengar baik-baik. Mula-mula dia rasa bosan dengan istrinya. Apa masalahnya? Saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba istrinya bisa tidak hormat sama dia. Akibat daripada itu dia begitu benci dengan istrinya. Sehingga kata-kata kasar keluar, bukan kata-kata kasih. Akibatnya percecokan keluarga ini berlanjut. Karena berlanjut tidak mau diselesaikan, dianggap ini adalah hal biasa. Dipikir ini ada sesuatu yang sudah biasa, lazim terjadi. Munculnya pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Singkat cerita, kalau tidak salah dia berkata 4 wanita yang menjadi simpanan dia. Anda bayangkan seorang pendeta. Sehingga ketahuan sama teman-teman di dalam pengembalaan, lalu ditegur, akibatnya dia didisiplin, keluar dari pelayanan. Tahukah Anda apa dia bilang? Begitu dia melihat teman-temannya seperti lihat setan. Lihat istrinya seperti lihat kuntilanak. Anda bayangkan, saya tidak sebut namanya, tapi ini benar kejadiannya. Dia bercerita, sampai 10 tahun. Saking letihnya,
Tapi herannya di dunia bisnis dia berhasil. Uangnya banyak. Maka dia bisa beli wanita banyak. Setan kasih modal untuk buat dosa. Itu hebatnya itu setan. Hebat apa? Hebat jeleknya, hebat dahsyatnya. Kerjanya sukses. Dia masuk ke satu biro keuangan. Di situ dia jadi entrepreneur dan motivator. Dapat uang banyak dia bilang. Bahkan pakai mobil mewah. Gayanya udah beda. Maka wanita pada suka sama dia. Hancur, cur. Satu hari ia berpikir, kenapa saya seperti itu? Dia berseru pada Tuhan. Memang Tuhan kita itu baik. Walaupun kita dalam kegelapan, tapi dialah penolong. Dia berkata, Tuhan, kenapa saya seperti itu? Tuhan berkata, keluarga. Kenapa? Dengan keluarga. Keluarganya hancur. Dari mana penyebabnya? Rupanya setelah sekian lama dia merenung, Tuhan bilang, kau tidak taat sama orang tuamu. Itu nyaring dia dengar. Dia pikir, saya sayang sama papa mama saya. Sering saya belikan makanan buat dia. Dan saya lakukan semua baik buat dia. Sincia saya datang kasih angpau. Tuh, kasih angpau masih udah baik itu. Tapi Tuhan, kau tidak taat. Apalagi yang ngasih angpau, wah lebih jalan lagi. Ya, ini udah kasih angpau dia bilang. Ya karena papanya sudah umur sekitar 70-an. Lalu suatu hari Tuhan bilang sama, kau perlu hormat orang tuamu. Hormat model apa Tuhan? Lalu dia pikir mau rekonsiliasi dengan orang tuanya. Gimana caranya? Tuhan tunjukkan saya. Selama ini dia gak pernah jalan sama orang tua. Kenapa? Orang tuanya cerewet. Udah tua tambah jadi. Memang betul itu orang tua. Ya tambah tua tambah jadi. Mudanya dia sudah cerewet tambah tuanya. Apalagi mamanya ampun dia bilang gitu. Ya rupanya itu yang menjadi penyebabnya. Tuhan bagaimana caranya saya adakan rekonsiliasi. Karena sudah sekian lama dia gak pernah jalan sama papa mamanya. Kewajiban panggil papa mama biasa. Manggil belikan makanan biasa. Tetapi tidak ada hubungan yang bisa menggetarkan ini. Tidak ada strum, tidak ada sentuhan batin lagi. Nah satu hari bisa-bisanya papanya telepon. Dia bilang, nak temenin papa pergi ke Cina. Dia langsung puji Tuhan sekian lama gak pernah pergi sama papa. Hari itu dia mau ambil kesempatan ke Cina bersama dengan papanya. Sampai di Cina apa yang terjadi saudaraku, tinggal satu hotel. Baru masuk sudah kena semprot papanya. Lup, sendal dibawa masuk. Udah gede-gede masih jorok banget. Kena lagi dia. Ya diam aja tapi hatinya ngomong. Gua udah jadi kakek loh. Anaknya ini sudah jadi akong, udah punya cucu 2. Masih dimarahin seperti itu. Dia bilang ini dasar papa. Ya sudahlah gak apa-apa dia ngeladenin. Kemudian besok bangun pagi. Biasa begitu bangun pagi dia ke depan kan baca-baca koran dulu dia. Lu bangun pagi bukannya mandi, sana pergi mandi lo. Kayak anak kecil aja. Wah kena semprot lagi. Dia bilang papa ini gue sudah jadi kakek masih dimarahin seperti itu. Waduh hatinya hancur. Perjalanan mereka berapa hari tanpa ada rekonsiliasi. Mana menumpuk konflik lagi. Pulang Tuhan memang papa saya sama tidak berubah. Seperti Yesus dulu tidak berubah sekarang tidak berubah. Kata Tuhan, kamu tidak menghormati papamu. Lalu maksudnya apa? Kata tidak hormat, dia bilang, menghormati papa bukan kamu cuma bilang sayang belikan makanan. Kamu kudu taat, tunduk, taat dan setia kepada papamu. Dan itu yang tidak dia lakukan. Apa itu Tuhan? Papamu suruh mandi, lu gak mandi, lu ngomel. Berarti lu gak taat. Waduh yang satu itu. Akhirnya dia bilang, Tuhan kalau begitu izinkan saya ketemu papa lagi. Berapa hari kemudian papanya ajak lagi keluar kota. Nah kali itu tinggal di satu hotel. Pagi-pagi dia bangun, dia duduk, dia nungguin papanya. Papanya bangun, dia bilang, lu ngapain di situ? Nungguin sesuatu pak. Nungguin apa lu? Tumben hari ini lu nunggu-nunggu, dia bilang. Ada aja deh pak. Kalau gitu cepat lu mandi. Nah itu yang gua tunggu pak.
Maksudnya tunggu perintah. Tahukah Anda apa yang terjadi? Waktu dia perintah pergi mandi, dia masuk dengan hati yang taat. Dia bilang, dia ngaku jujur. Waktu dia mau ambil air itu belum tersentuh ke tubuhnya. Seperti ada air yang turun ke tubuhnya. Rasa sejuk, rasa dingin sampai kaki gemetar. Dan dia mulai meneteskan air mata. Dan dia baru tahu, oh itu orang tua saya. Dia mandi dengan air mata. Selesai dia mandi, dia keluar. Dia bilang begini, kalimat yang sederhana. "Pah, udah makan belum?" Papanya bilang, "Tumben lu nanya gua makan hari ini. Lu mau beliin?" "Iya Pak, sana beli tuh." Wah, itu hubungannya sudah lancar. Percis kata sorga, inilah anak yang kukasih, kepada dia ku berkenan. Ada perintah beli makanan. Waktu beli makanan, papanya sedang makan, dia di belakang dipijitin papanya. Waktu dipijitin papanya, dia lihat wajah papanya, dia bilang, ngeliat lekuan-lekuan papanya, tiba-tiba hatinya, papa gua sudah tua ya. Dia tangannya sudah mulai kecil. Dia peluk papanya. "Pa, rupanya selama ini aku merasa sudah sayang papa. Tapi aku tidak pernah taat sama papa. Justru karena ketidaktaatan saya melukai hati papa. Sehingga papa harus menangis, air mata mengalir ke dalam. Dan itu yang membuat dia gak bisa bangun keluarga. Dia melihat istrinya yang cantik seperti kuntilanak. Dia melihat orang lain, teman-temannya seperti setan. Selepas itu dia bilang dia pulang ke rumah hari itu. Dia lihat istrinya, rupanya di rumah ada seorang ratu cantik. Dia peluk istrinya. Dia minta maaf sama istrinya. Diperbaiki. Akhirnya dia dinikahkan kembali. Dan dia berdamai dengan para penatua. Sekarang dia mulai lagi khotbah. Sudah 10 tahun saya lihat khotbah dia di Tasik. Di tempatnya Pak Julius Ishak. Dia nyampaikan pesan ini. Saya aja turut rasakan getarannya sampai saya nangis. Saudaraku, sederhana. Tetapi itu bermakna. Keluarga kata kuncinya. Kita perlu keluarga yang baik. Kita perlu bangun keluarga yang baik. Itu menjadi kursi buat generasi berikutnya. Mari bangkit berdiri. Ya Tuhan, air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin.
Saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa pernikahan merupakan mahkota keluarga. Jikalau pernikahan kita bermasalah, keluarga yang dibangun tentu bermasalah. Pernikahan itu terjadi bukan karena faktor kelahiran. Pernikahan terjadi itu karena kasih karunia, merupakan suatu kehidupan yang bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai kerajaan yang disatukan menjadi sempurna serupa dengan Bapa di sorga. Karena itu saudaraku, jangan izinkan pernikahanmu dibangun atas dasar karena daging, hawa nafsu, sehingga keluarga yang dibangun itu menjadi keluarga yang rusak. Akibatnya kita merusakkan gambar Allah di bumi ini. Jikalau Bapak Ibu sebagai orang-orang yang ada di sini, engkau anak-anak muda yang mungkin Anda belum berkeluarga, karena memang Anda belum berkeluarga, tetapi Anda ingin membangun sebuah keluarga, perhatikan pernikahan itu penting sekali. Dan pernikahan itu bukanlah nikahnya, tetapi kehidupannya. Untuk itu Anda perlu belajar tentang nilai-nilai pernikahan itu sendiri. Bagi saudara-saudara, keluarga yang telah terbangun, ada persoalan-persoalan terjadi. Mungkin Anda punya masalah dengan orang tua, sehingga membawa Anda punya masalah dengan keluargamu, masalah dengan pelayananmu, masalah dengan kehidupanmu, masalah ekonomimu. Jangan terlalu cepat menyalahkan orang, tapi mari kita bawa diri kita ke hadirat Allah. Kita mohonkan ada pencerahan, dan di situ ada kecerdasan untuk kita melihat kembali di mana letak kesalahan kita. Kita mohon ampunan, sebab karena Dialah pribadi yang mengampuni. Dari situlah kita bisa mengampuni orang-orang yang melukai kita. Dari situlah kita akan menerima kasih dalam pengampunan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, keluarga itu penting sekali. Gereja tidak bermaksud untuk melukai. Maria tidak bermaksud untuk melecehkan pernikahan. Tapi Maria menunjukkan nilai-nilai pernikahan yang telah distigma oleh si jahat. Gereja menunjukkan nilai-nilai pernikahan yang telah dirusak oleh iblis. Hari ini Bapak Ibu, buat Anda keluarga, saya hanya memberikan pandangan umum sebagaimana biasanya. Tetapi jikalau Bapak Ibu mengerti bahwa nikah itu penting, itulah sebabnya gereja menyelenggarakan seminar mujizat dalam keluarga, mujizat dalam pernikahan. Sebab karena pernikahan itu ada masalah yang perlu kita beresi. Kita harus berikan hidup kita untuk disempurnakan menjadi serupa dengan Allah. Saya berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saya berdoa buat Anda, anak-anak muda yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pernikahan. Jangan melangkah sebelum Anda mengenal Allah lebih. Pemulihan kepada Bapa itu lebih penting. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat anak-anak muda di tempat ini. Biarlah mereka menghargai bahwa pernikahan itu adalah ilahi. Menghasilkan nilai-nilai keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga keluarga yang menjadi gantungan buat keturunannya dan menjadi kursi generasi ke generasi. Hamba berdoa ya Tuhan bagi anak-anak muda yang saat ini sedang menjelajah, sedang memperhatikan, sedang punya niat untuk membangun pernikahan. Mampukan mereka, cerahkan mereka, cerdaskan mereka untuk mengambil keputusan. Dan kepada keluarga-keluarga yang sudah terbangun, yang baik Tuhan terus menambah-nambahkan dan meningkatkan. Bagi mereka yang mengalami persoalan keluarga, Tuhan Engkau cerahkan buat mereka supaya ada keberanian dan mengambil keputusan untuk mengalami suatu perubahan di dalam kekeluargaan yang harus dibangun. Sebab Tuhan tidak menghendaki ada namanya perceraian. Bapa Surgawi, berkat-Mu atas jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita pun sudah berakhir.
Dan kita akan tutup ibadah, angkat persembahanmu. Dan sekarang diberkatilah setiap persembahan yang Anda berikan. Diberkatilah dalam segala keadaanmu. Apa yang kau kerjakan akan mendatangkan keberhasilan. Dan diberkatilah engkau dalam segala laku dan pekerjaanmu. Dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus diberkatilah semua sekalian. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.